Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Mohon maaf ini dua hari ini off ya, karena banyaknya kegiatan yang akhirnya tidak memberi waktu untuk membuat konten ya teman-teman. Di sini membuat konten itu bagi saya akhir-akhir ini menjadi sebuah kebutuhan, karena saya sendiri merasa ini ya asik membuat konten. Di satu sisi bisa untuk belajar berbicara, di sisi lain juga bisa untuk berbagi pada teman-teman tentang cerita-cerita yang saya temui dalam kehidupan saya. Kita akan lanjutkan tema yang meditasi ya teman-teman. Kemarin saya dengarkan lagi, saya lihat lagi video yang saya buat, dan disitu juga masih belepotan ya teman-teman, belum konstruktif, tapi ya silahkan difilter sendiri. Dan hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman rasa yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, namun akan mengulang lah, tidak apa-apa karena saya rasa perlu ya teman-teman. Kenapa saya bilang perlu? Karena ini lumayan mempengaruhi dengan aktivitas-aktivitas dalam batin saya teman-teman. Temanya adalah tentang yang saya sebut dengan kelegaan. Entah tepat entah tidak istilah itu, tapi saya gunakan kata kelegaan. Di video sebelumnya saya menceritakan bahwa kelegaan itu seperti ketika kita memahami, ketika kita sekolah SD, SMP lah, memahami sebuah rumus matematika, dan di situ ada rasa yang klik, aha, istilahnya ngeh gitu. Rasa seperti itulah yang saya maksud dengan kelegaan. Dan seiring berjalannya waktu, ketika rasa itu diperhatikan, maka itu menjadi semacam indikator untuk kita berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Seperti itu adalah bentuk rasa dari konfirmasi. Wah, apa itu? Bentuk rasa seperti itu adalah jawaban yang berasal dari dalam batin kita, entah itu dari pikiran kita, atau kalau kita mau berpikir lebih luas itu entah itu dari informasi-informasi yang berseliweran. Di dalam rasa itu, dalam rasa kelegaan itu ada semacam kemantapan dalam sebuah informasi, di mana tiba-tiba saja kita bisa seolah-olah membedakan ini benar atau tidak. Seolah-olah kita bisa tahu tentang kevalitan info itu. Misalnya yang saya kasih contoh adalah tentang rumus matematika. Dalam batin itu, dengan adanya rasa kelegaan itu, terus diri kita yang sadar ini, yang fisik ini, bisa seolah-olah menjawab suara itu dengan oh iyo berarti ngono kuwi ya, semacam itu, atau walah iki ngene gitu kurang lebih. Dalam perkembangannya saya merasakan itu menjadi sebuah percakapan imajiner yang spektakuler ya teman-teman, karena di situ kita seolah-olah berbicara dan benar-benar ada jawaban, meskipun jawabannya itu kadang-kadang kalau diistilahkan hanya sekecap ya teman-teman. Sekecap itu satu kata atau satu kayak tidak banyak berkata-kata, tapi tiba-tiba kita bisa mendeskripsikan arti dari rasa itu.
di dalam prosesnya yang kita sebut dengan nama kontemplasi itu, tapi intinya dari jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan dan mendapatkan jawaban dengan diiringi rasa kelegaan itu menjadi indikator bahwa informasi itu sudah berada di dalam diri kita. Begitu teman-teman. Sebuah aktivitas batin, kondisi batin yang lumayan bermanfaat terutama bagi saya personal. Tentang kelegaan ini saya juga melakukan pengujian dengan dalam aktivitas berjalan-jalan ya teman-teman. Jadi kita mengajukan pertanyaan ini seperti itu ya, seperti kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kalau bahasa populernya mungkin seperti kita merenung, kita berfilsafat, bahasa ngalu-alunya ya berfilsafat itu. Di situ kita menemukan kondisi berkomunikasi, entah itu dengan apapun, entah dengan hal lain atau diri kita, tapi secara nalar ya itu kita berkomunikasi dengan pikiran kita ya teman-teman. Kalau ditanya manfaatnya apa, ya itu pasti sangat bermanfaat karena di situ kita pergi ke dalam ya teman-teman. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa kalau tidak salah itu dari salah satu YouTuber juga, namanya itu Kang Kiyainal untuk salah satu cara untuk mempelajari hal-hal yang jauh dari kita, hal-hal yang sifatnya ngoyo-woro ngalu-alu itu, kita sebaiknya pergi ke dalam dulu ya teman-teman. Kita ibaratnya masuk kita kuasai ke dalam, kita explore yang ke dalam. Dan barangkali salah satu percakapan yang saya ceritakan tadi adalah salah satu aktivitas ke dalam yang perlu kita coba, karena dalam penilaian personal saya itu menarik dan juga membangun diri kita ya. Lalu bagaimana kita mengantisipasi bahwa suara-suara itu tidak keliru ya teman-teman, keliru dalam artian menyesatkan. Saya tetap berpegang pada outputnya teman-teman. Kadang-kadang pemahaman yang datang itu seolah-olah itu semuanya terlihat cantik dan benar ya teman-teman, tapi nanti dalam kondisi kenyataan dalam kehidupan kita nanti kan ada outputnya dan itu kita sendiri yang tahu, ini asal output ini dari pemahaman ini, asal output ini dari pemahaman yang saya dapatkan, yang itu hanya kita sendiri yang tahu. Disitulah kita akan menilai sendiri ya teman-teman tentang pengaplikasian rasa kelegaan yang saya ceritakan tadi. Yang di sini rasa-rasa itu nanti akan kita pelajari bersama-sama sehingga kita nanti bisa diskusinya bisa sepakat dalam istilah ya teman-teman. Dan di sini saya sifatnya juga hanya bercerita saja. Semoga bisa bisa menjadi sebuah hiburan. Lebih baik lagi kalau sebuah wawasan yang barangkali dirasakan juga oleh teman-teman. Ini dulu ya teman-teman, kita lanjut di konten selanjutnya. Masih banyak yang bisa kita ceritakan, kita obrolkan bersama-sama. Semoga bisa menghibur dan barangkali ada manfaatnya. Silahkan difilter sendiri. Jangan lupa didukung channel ini dengan tekan tombol like-nya dan juga di share agar semakin bersemangat membuat konten ya teman-teman.
Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih.